warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ika Stianingsih, NIM-nya 2018008249249. Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan topik 5 yang berjudul Instrumen Pasar Modal di Indonesia. Jadi di instrumen pasar modal di Indonesia itu yang pertama itu ada saham. Apa sih pengertian saham? Saham adalah bukti kepemilikan atau penyertaan modal dalam suatu perseroan yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva sebuah perseroan. Nah, di sini yang kedua itu ada karakteristik instrumen saham. Apa aja? Yang pertama ada periode waktu tidak terbatas. Dan yang kedua bisa memberikan imbalan berupa dividen kalau perusahaan itu mengalami keuntungan. Kemudian yang ketiga, karena diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, bisa memberikan capital gain atau capital loss. Kemudian yang ketiga itu ada jenis-jenis saham. Nah, saham itu dibagi menjadi dua. Yang pertama saham biasa. Apa sih saham biasa? Saham biasa yaitu saham yang biasa kita lihat atau diperjualbelikan di Bursa Efek, yang keuntungannya bisa berupa dividen ataupun capital gain. Kemudian yang kedua ada saham preference. Apa sih saham preference? Yaitu saham yang punya prioritas lebih dari saham biasa untuk pembagian dividennya bersifat kumulatif dan bisa ditukar dengan saham biasa dengan syarat-syarat yang tertentu. Kemudian yang keempat itu ada nilai-nilai saham. Yang pertama ada nilai nominal. Nilai nominal yaitu nilai yang ditetapkan oleh emiten. Nilai nominal per value dari suatu saham merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Kemudian yang kedua ada agio saham. Agio saham ialah selisih harga yang diperoleh yang dibayarkan investor kepada emiten dikurangi harga nominalnya atau selisih yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan dengan nominal sahamnya. Kemudian yang ketiga ada nilai modal di-store. Apa sih nilai modal di-store? Ialah total yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan emiten, yaitu jumlah nilai nominal ditambah agio saham. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu ada laba ditahan. Laba ditahan merupakan laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Laba yang tidak dibagi ini diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai sumber dari dana internal. Pembahasan yang kelima itu ada keuntungan, hak, dan resiko pemegang saham. Jadi yang pertama itu ada keuntungan. Keuntungannya yang pertama ada capital gain. Apa sih pengertian dari capital gain? Capital gain yaitu selisih positif harga jual dikurangi dengan harga beli. Kemudian yang kedua ada dividen tunai maupun saham yang dibagikan kepada pemegang saham dan saham bonus apabila ada. Kemudian hak pemegang saham. Ini ada 3 ya, dividen. Yang kedua hak suara dalam RUPS. Yang ketiga mendapat bagian apabila perusahaan dilikuidasi. Apa sih pengertian likuidasi? Itu pembubaran aset dan kewajiban. Kemudian ada pembahasan yang keenam, ada risiko pemegang saham. Jadi seorang pemegang saham itu mesti mempunyai risiko. Yang pertama itu ada capital loss. Pengertian capital loss yaitu turunnya harga saham pada saat menjual kembali sahamnya tersebut. Kemudian yang kedua, bila emiten rugi, kemungkinan tidak ada pembagian dividen. Yang ketiga, bila emiten dinyatakan bangkrut, hak klaim pemegang saham adalah yang terakhir. Sekian pembahasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Abdul Makbud, NIM 182. Di sini saya melanjutkan presentasi ini dengan pemodal dengan emiten saham. Pemodal mempunyai hak secara prorata atas aset atau harta perusahaan setelah dikurangi kewajiban-kewajiban. Instrumen hutang. Jadi ada beberapa jenis instrumen hutang
pemerintah, yang kedua obligasi pemerintah daerah, yang ketiga obligasi biasa, yang keempat zero coupon bond, yang kelima convertible bond. Untuk karakteristik instrumen utang ada beberapa jenis karakteristik. Yang pertama, periode waktu terbatas, umumnya 1-5 tahun. Yang kedua, memberikan imbalan berupa bunga yang dibayarkan setiap 3 bulan umumnya. Yang ketiga, bunga biasa tetap tidak kembali sepanjang periode atau perubahan setahun setiap tahun. Yang keempat, apabila tingkat bunga di pasar uang naik, maka harga pasar surat utang meningkat dan sebaliknya. Selanjutnya, risk and return yang ada. Yang pertama, risiko. Berkurangnya nilai pokok investasi. Yang kedua, likuiditas pasar. Yang keempat, risiko tingkat bunga. Selanjutnya, return. Pendapatan bunga, dividen, terus capital gain. Perkenalkan, nama saya Agnes Damayanti, NIM 2018-008244. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang hubungan pemodal dengan emiten. Efek utang. Emiten yaitu sebatas nilai yang ditentukan menurut perjanjian penerbitan obligasi. Emiten amanat untuk mewakili kepentingan pemodal. Nah, selanjutnya saham istimewa preferred. Saham yang memberikan prioritas pilihan atau preferred kepada pemenang saham, yaitu prioritas investor memiliki hak didahulukan dalam pembayaran dividen. Dividen tetap, yaitu investor memiliki hak mendapatkan pembayaran dividen dengan jumlah tetap. Dan dividen kumulatif, yaitu investor berhak mendapat pembayaran semua dividen yang terutang pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, konversi. Konversi itu investor berhak menukar saham istimewa yang dipegang dengan saham biasa. Keuntungan atau kerugian memiliki saham istimewa, yaitu keuntungannya adalah capital gain dan dividen tetap. Kerugiannya adalah dividen. Bangkrut yaitu pembayaran harta urutan di bawah pemegang obligasi. Tentang obligasi. Obligasi adalah surat berharga yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman investor dengan yang memberi pinjaman. Selanjutnya ada surat obligasi, yaitu selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. Ya, keuntungan kerugian memiliki obligasi, yaitu keuntungannya pendapatan tetap atau dalam kurung itu bunga, dan capital gain. Kerugiannya timbangan suku bunga. Jika suku bunga meningkat, investor akan rugi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Carolina Santi, NIM 2018-008246. Saya akan melanjutkan presentasi tentang obligasi konversi. Obligasi konversi ini, yang pertama obligasi yang bisa dikonversi menjadi saham biasa. Yang kedua, keuntungan. Keuntungannya itu mendapatkan bunga, dividen bila dikonversi. Yang ketiga itu kerugian. Kerugiannya itu setelah dikonversi maka suku bunga akan naik. Selanjutnya itu tentang derivatif dari efek. Yang pertama rate atau bukti rate. Yang kedua waran. Waran ini biasanya melekat dengan obligasi. Yang ketiga obligasi konversi, bisa dikonversi menjadi saham biasa.
Lalu yang keempat, saham bonus. Saham ini diberikan kepada pemegang saham yang dalam waktu tertentu tidak menjual saham. Selanjutnya tentang right atau bukti right. Yang pertama itu right issue. Right issue ini yaitu hak yang melekat pada saham yang memungkinkan kepada investor untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan. Lalu karena merupakan hak, maka investor tidak terikat harus membeli. Selanjutnya itu tentang keuntungan atau kerugian memiliki right issue. Yang pertama itu keuntungannya mendapatkan capital gain dan dividen. Yang kedua itu kerugiannya itu menurunnya harga saham dan menurunnya dividen per lembar saham.